version. Ini tuh mobil CR-V Turbo tahun 2021. Ini CR-V Turbo tipe Prestige yang udah ada Honda Sensing. Untuk head unitnya, dia udah termasuk canggih. Dan dia udah ada kamera yang garisnya itu bisa belok. Makanya tadi sempat kita mau ganti head unitnya dengan Android. Ternyata head unitnya itu udah bagus. Nah, kalau kita ganti head unit, resikonya juga si kameranya itu garisnya nggak akan bisa belok. Nggak bisa sesuai dengan originalnya. Makanya kita tidak jadi ganti. Nah, jadi kita tambahin audionya aja yang paket audionya yang plug and play. Kita pakai brandnya itu semua dari Venom. Jadi paket audio ini seperti yang kita pasang di All New HR-V. Jadi subwoofernya itu tempatnya di ban serep, tipenya Fin, terus ada DSP 6 channel, Pandora 3.6, terus ada speaker depan two-way komponen Venom Exodus. Dan tengahnya itu biasanya kan kalau HR-V kan tipenya koaksial. Kalau di sini tuh tipenya two-way komponen juga. Jadi depan komponen, yang pintu tengah juga two-way komponen. Pertama-tama saya mau kasih lihat pemasangan fuse-nya dulu. Ini sumber listrik yang masuk ke dalam audio. Jadi ini benar-benar harus safety ya. Nah, di sini menggunakan fuse jenis ANL yang kabelnya itu 8 AWG sudah dibungkus dengan fleksibel. Ini rapi banget. Terus kalau saya buka pintu depannya, nah ini yang saya maksud two-way komponen. Tweeternya sudah plug and play untuk mobil Honda. Di sini ada tahanan atau kita biasa sebutnya pasif ya. Hanya untuk tweeter aja. Dan untuk mid bassnya itu posisinya seperti aslinya. Jadi pemasangannya tidak sulit dan soketnya itu udah pas buat Honda. Jadi pemasangannya itu plug and play. Lalu di sini ada peredam namanya CTK Premium. Ini seri tertinggi dari peredam CTK untuk yang bahan aluminium batil. Jumlah peredamnya ini total yang aluminium batil ada 4 lembar. Lalu kita tambahkan 1 lembar peredam busa atau biasa disebut peredam akustik. Ini dari CTK juga, namanya CTK Elastic. Ini buat penyerap suara. Kalau CTK Premium untuk peredam getar. Jadi fungsinya berbeda. Ya, sengaja belum kita pasang karena untuk biar kalian bisa lihat seperti apa sih dalemannya pintu si CR-V Turbo. Mas Putra, tolong dipasang ya. Nah, di sini ada two-way komponen Venom Exodus juga, tweeter, mid bass. Untuk suara, jenis atau bentuk dot trim seperti ini tuh lebih bagus daripada yang off axis atau hanya koaksial, karena dia tweeternya itu terarah ya, agak di angle sedikit, jadi tidak off axis. Kalau off axis kan dia rata dot trim, kalau ini dia agak dimiringin sedikit supaya arah ke kita. Jadi kalau untuk staging pasti lebih bagus CR-V Turbo ini. Untuk subwoofernya kita menggunakan subwoofer ban serep, jadi nggak kelihatan kalau kita lihat dari belakang, tapi kelihatannya kalau kita buka si panel penutup ban ini. Nah, di sini ada subwoofer ban serep, kira-kira ukurannya 10 in, itu tipenya Venom Inferno, seri tertinggi dari Venom. Ingat ya, subwoofer ban serep itu ada 2 tipe. Yang pertama tipenya VX, seri terendah, dan seri tertingginya itu Venom Inferno. Jadi kemarin banyak yang komplain soal harga, kok mereka dapat paket dari tempat lain kok bisa lebih murah ya. Ternyata setelah kita cross check, ternyata tipe yang dikasih itu berbeda.
yang dikasih itu rata-rata VX, dan yang kita pakai ini Fin. Jadi harganya memang berbeda. Rapi banget kalau kita pakai subwoofer ban serep, bener-bener nggak kelihatan. Oke. Nah, di sini ada sebuah laptop yang kita pakai nanti buat setting si Phenom Pandora 3.6. Posisi Phenom Pandora 3.6 di CR-V Turbo ini kita letakkan di dalam console box. Karena si Phenom Pandora sendiri kan fisiknya kecil. Jadi taruh di console box aja itu udah cukup. Karena kabelnya itu lebih dekat juga. Kalau ada apa-apa, bukanya, ngeceknya itu lebih gampang juga. Nah, sekarang akan saya setting sebelum kita lepaskan mobil ini ke customer. Nah, sekarang saya sudah ada di dalam mobil CR-V Turbo. Ini udah selesai saya setting. Jadi karakternya si sistem Phenom ini, dia suaranya itu sedikit bright. Sedikit bright tapi tidak menyerang ke kuping. Bright itu kan biasanya kurang nyaman ke kuping ya. Tapi ada bright juga tuh yang masih nyaman. Nah, ini tergolong suara bright yang masih nyaman. Kalau kita tes logo audiophile, nah ini agak sedikit nggak sesuai. Kalau yang bener-bener orang tuh yang suka audiophile, yang suka suaranya itu lembut, soft, ini bukan karakternya si Phenom Exodus. Mungkin bisa pilih Phenom Inferno yang memang spesialisnya itu lebih ke audiophile. Tapi kalau Phenom Exodus ini suaranya itu agak sedikit bright. Buat kalian kalau yang merasa penjelasan saya di sini kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan ke nomor yang tertera di bio kami. Di situ ada nomor tim marketing kita. Nah, tanyakan aja apa yang kurang jelas soal harga, soal spek, soal lain-lain atau paket lain. Nah, di sana kalian tanya aja. Oke, saya tutup aja video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.